Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik, anak-anak ibu yang ibu cintai, kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Sekarang ibu akan mengajak kalian untuk mengamati beberapa produk pakaian, tas, sepatu, makanan atau minuman. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Nah, kalian bisa lengkapi tabel berikut ini berdasarkan peta dunia berikut. Gambar pertama itu batik, asalnya dari negara Indonesia. Yang gambar kedua itu karpet dari Turki. Gambar ketiga boneka dari Tiongkok. Yang keempat mobil asalnya dari Jepang. Yang kelima itu jam tangan dari Swiss. Yang terakhir gambar susu UHT dari Selandia Baru. Itulah negara-negara yang memproduksi barang-barang tersebut. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Nah, mari kita bersama-sama diskusikan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui mengenai globalisasi. Tulislah pertanyaan pada kolom berikut ini. Misalnya, saya ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan globalisasi itu? Tanda tanya. Yang kedua, saya ingin mengetahui apa sih dampak positif dari globalisasi dan apa sih dampak negatif dari globalisasi. Setelah itu, mari kita bersama-sama membaca teks berikut ini yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu-tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian dimainkan bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, setelah itu, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Jawabannya, bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wabah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Nomor 2, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Jawabannya,
Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin ASEAN dan Indonesia ikut serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Nomor 3, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Jawabannya, mampu menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh tamu undangan. Mari kita lanjut menjawab pertanyaan berikut ini. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, di bidang sosial, bentuk kerjasamanya, kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, lalu juga menjaga perdamaian antar negara anggota. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara? Yaitu mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik, ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja. Nah, sekarang di bidang budayanya, bentuk kerjasamanya itu memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Lalu ada menyelenggarakan festival dan pekan film, mengadakan festival seni, dan mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio. Nah, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara itu di bidang budayanya itu memberikan sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga, mengundang seniman dari negara-negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia, dan mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswanya. Seperti itu ya. Nah, tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan dan cari tahu. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berbeda negara dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, ini ada teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Menghasilkan Energi Listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukan televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalir dan mengarah air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapat tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Mari kita jawab bersama-sama paragraf
1 topik masalah, paragraf 2 deret penjelas, dan paragraf ketiga merupakan kesimpulannya. Topik masalahnya itu adalah peran penting listrik di era globalisasi. Nah, deret penjelasnya itu pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian, air mengalir ke turbin melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Lalu kesimpulannya itu, turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapat tekanan dari air, angin, panas bumi, atau lainnya. Ingat ya anak-anak, komponen utama pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Lalu bagaimana sih di daerah pedesaan? Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Coba kalian amati gambar pembangkit listrik mikrohidro. Nah, tuliskan proses yang dihasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Proses pembentukan listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu, yang pertama, air dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke dalam rumah pembangkit yang umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Yang kedua, energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Seperti itu penjelasannya ya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.